lagi nih bersama dengan Mutiara dalam Fakta Drama Korea. Nah Tribuners, kali ini Mutiara akan membahas salah satu drama yang lagi ngetren banget nih, yang potongan-potongan dari setiap videonya kayaknya udah ada di sosial media gitu kan, karena menampilkan adegan-adegan yang bisa dikatakan lucu, romantis, misteri dan sebagainya. Dan juga pemain atau pemeran utamanya itu memiliki visual ya yang bisa dikatakan ganteng dan cantik gitu kan, jadi kan menarik nih untuk ditonton. Nah Tribuners, kali ini Mutiara akan membahas tentang drama Good Job. Nah mungkin bagi penggemar SNSD, terutama Yuri SNSD, pasti tahu nih drama Good Job ini, karena Good Job ini menggandeng pemeran utama wanitanya itu Yuri SNSD atau Yuri Girl Generation dan juga Jung Il Woo, aktor tampan Jung Il Woo. Dan chemistry keduanya nggak usah ditanyakan lagi di Tribuners, karena memang drama Good Job ini adalah drama reuni keduanya. Sebelumnya mereka tuh dipasangkan dalam drama Bosam Still the Fat, dimana drama itu sukses mencapai rating tinggi dan juga banyak penggemar karena chemistry keduanya yang begitu kuat. Dan sebelum kita akan membahas lebih jauh, Mutiara akan membahas tentang sinopsis dari drama Good Job. Udah itu nanti kita akan ngebahas tentang rating dari drama Good Job dan fakta tentang drama Good Job beserta dengan para pemainnya. Oke, berbicara tentang sinopsis nih Tribuners, drama Good Job ini bisa dikatakan genrenya romantis, misteri, dan juga fantasi ya. Terus juga drama ini ada 12 episode aja nih Tribuners. Dramanya udah tayang dari bulan Agustus lalu. Dan bisa dikatakan drama ini emang apa ya, menyajikan misteri tapi dibantu dengan komedi romance, romcom gitu kan. Jadi di sini diceritakan Jung Il Woo itu memerankan sosok ketua atau pimpinan dari sebuah perusahaan yang disebut dengan Engkan Group, di mana Jung Il Woo itu memerankan Eun Sun Woo, dan juga Jung Il Woo ini di situ memerankan sosok pimpinan dan juga seorang detektif. Ketika itu dia bertemulah dengan Yuri SNSD yang memerankan Don Sera. Di sini diceritakan kalau Don Sera ini memiliki kekuatan di mana matanya itu nih bisa lebih tajam daripada mata elang. Jadi dia bisa melihat sesuatu itu secara detail dan jelas walau dalam jarak yang cukup jauh gitu, atau istilah kekuatannya namanya supervision. Jadi di drama ini diceritakan kalau Jung Il Woo atau Eun Sun Woo ini mencari tahu tentang fakta sebenarnya nih di balik kematian ibunya, di mana ibunya itu mati atau meninggal, namun menyisakan kisah yang misteri. Siapa sih pembunuhnya? Kok bisa dibunuh dan kenapa gitu kan? Jadi selama hidupnya si Eun Sun Woo ini selama 20 tahun dia mencari keberadaan kalung peninggalan ibunya yang disebut dengan kalung air mata gitu. Jadi kalung ini kayak sejenis berlian gitu dan harganya benar-benar mahal di Tribuners. Jadi diceritakan kalau di drama Korea itu kalungnya harganya sampai miliaran rupiah nih. Jadi kenapa sih Eun Sun Woo ini selain jadi pimpinan dia menjadi detektif? Dia menjadi detektif karena ingin mencari tahu tentang misteri di balik pembunuhan ibunya. Dan pada saat yang bersamaan, setiap dia ingin mencari tahu setiap jejak-jejak yang ditinggalkan untuk misteri pembunuhan ibunya, dia selalu dipertemukan dengan si Don Sera ini. Don Sera ini selain memiliki kekuatan supervision atau memiliki penglihatan yang lebih tajam nih katanya daripada mata elang, dia juga memang seorang yatim piatu. Jadi dia ini tinggal di panti asuhan. Dia mengerjakan banyak sekali pekerjaan part time demi adik-adik di panti asuhannya. Wah, memang luar biasa berbakti sekali nih ya dan Sera ini di drama Korea ini. Terus akhirnya mereka bertemu dan mereka mengerjakan berbagai misi terkait dengan kasus pembunuhan ibunya itu tadi. Jadi mau gak mau Don Sera ini mengikuti si Eun Sun Woo atau menjadi asisten detektif, dan mereka itu memerankan berbagai macam peran untuk bisa memecahkan misteri pembunuhan kasus ibunya. Dan Tribuners, selain misteri ini,
chemistry di antara Donsera dan Eunseonwo ini akan ada cerita romantisnya gitu kan, dimana mereka mungkin sama-sama akan memiliki feeling satu sama lain, memiliki perasaan, dan seperti apa nih kira-kira gitu kan kisah selanjutnya. Nah, Tribuners harus nonton Good Job pokoknya. Dan Good Job ini juga bisa ditonton melalui handphone atau ponsel kalian, melalui salah satu aplikasi yang ada di ponsel gitu. Jadi bisa ditonton kapan aja. Oke, selain kita tadi udah ngobrolin sinopsis, kurang lebih gambarannya seperti itu Tribuners. Karena nanti setiap episodenya mereka akan memecahkan kasus-kasus yang berbeda dengan cerita-cerita yang lucu gitu kan. Kalau biasanya misteri, detektif, plan B mereka tuh akan keren. Tapi kalau di drama Good Job ini, plan B mereka ketika menyelesaikan suatu misi itu malah jadi kocak gitu loh. Jadi hiburan. Jadi nonton ini tuh bisa dikatakan kita ada ada penasarannya, ada serunya, ada romance yang membuat kita jadi kayak wah gitu kan. Dan ya emang keren banget gitu chemistry dari Jung Il-woo sama si Yuri SNSD ini emang luar biasa, patut diajukan jempol. Nah Tribuners, udah itu Muti akan ngebahas tentang ratingnya nih drama Korea dari Good Job ini sendiri. Kalau untuk berbicara masalah rating, itu mereka berada di rating rata-rata 2,056% itu di episode 6. Dan juga mereka ketika di episode kemarin, episode 8, mereka mendapatkan rating 2,9%. Memang untuk drama Good Job ini mereka itu mendapatkan rating di angka 2,5 hingga 3 ratingnya nih Tribuners. Jadi untuk dapat dikatakan memang sebenarnya ratingnya cukup baik gitu ya Tribuners, dimana bisa mendapatkan perolehan angka yang cukup tinggi dan setiap episodenya mengalami penaikan yang walaupun bisa dikatakan tidak signifikan namun mengalami penaikan seperti itu. Dan sekarang Mutiara akan membahas tentang fakta dari pemainnya. Tribuners yang lahir mungkin kelahiran tahun berapa ya? Tahun 99 nih kayak Mutiara atau 98. Pasti nonton tahu Lee Min Ho kan? Nah, Lee Min Ho ini ternyata berteman baik loh sama Jung Il-woo, si pemeran dari film drama Korea Good Job ini. Jadi ternyata Jung Il-woo ini selain aktor, dia juga itu teman dekat dengan Lee Min Ho gitu. Terus mengenai prestasi dari karya-karya drama ataupun film yang diperankan itu udah gak usah diragukan, karena Jung Il-woo ini sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan atas kerja kerasnya sebagai aktor Tribuners. Lalu Yuri SNSD siapa sih gitu kan yang nggak kenal Yuri gitu. Jadi Yuri ini adalah anggota dari grup idol atau girl band SNSD atau Girl Generation. Dan Yuri ini memang memiliki visual yang cantik. Dia juga kalau di grup SNSD itu merupakan salah satu jadi istilahnya dancer terbaiknya gitu, dan memiliki visual yang luar biasa. Terus Tribuners harus tahu kalau misalkan drama Good Job ini adalah drama reuni antara si Yuri dan juga Jung Il-woo, di mana mereka sebelumnya sudah memerankan tokoh yang menjadi pasangan di drama Bosam Still the Fat gitu, dan drama itu mendapatkan sambutan yang baik. Di drama Good Job ini juga mereka menampilkan chemistry yang epic, bahkan udah banyak nih potongan-potongan spoiler gitu kan di media sosial tentang adegan-adegan mereka di dalam drama Korea Good Job. Nah terus Tribuner ya, kalau misalkan kita ngomongin masalah acting dari Jung Il-woo udah nggak usah dipertanyakan lagi gitu, karena dapat banget feelnya gitu. Dia memerankan sosok pimpinan yang bisa dikatakan dia memerankan sosok pimpinan yang smart, pintar gitu kan, memiliki wibawa, karismatik, dan dia tuh tapi istilahnya kayak acuh tak acuh gitu lah, jutek gitu. Cuman ternyata di balik itu dia adalah sosok yang penyayang. Nah si Yuri ini memerankan orang yang sangat hyper atau orang yang memiliki positive vibes banget gitu, dan merupakan sosok pekerja keras. Jadi di drama Good Job ini memang chemistry keduanya itu membuat drama ini terlihat natural gitu, jadi kayak mengalir gitu aja, dan setiap episodenya menayangkan cerita-cerita atau pengungkapan kasus yang membuat kita selalu menantikan episode-episode yang akan datang. Good Job ini Tribuners harus tahu jadi dikemas hanya 12 episode saja, dan tayangnya di TV Korea dan juga salah satu aplikasi yang ada di ponsel kita. Terus Tribuners
Tribuners, selain kedua pemeran tadi, jadi ada ada pemeran lainnya, dan pemeran lainnya itu pendukung ya jatuhnya ya, dan pemeran pendukungnya pun memiliki cerita tersendiri gitu, romansa cerita mereka yang juga menambah lawakan di dalam drama Korea ini gitu. Jadi drama Korea ini cocok banget untuk Tribuners yang lagi butuh hiburan, jenuh gitu kan, dengan aktivitas kantornya mungkin atau aktivitas kuliah dan pekerjaan dan sebagainya. Drama ini bisa ditonton untuk jadi pelepas pelepas penat gitu, karena memberikan hiburan yang seru tentunya nih Tribuners. Terus kalau misalkan ditanya kapan sih tayangnya drama ini? Drama ini kalau di Korea sendiri itu tuh tayangnya setiap hari Rabu dan Kamis. Dan Muti sendiri itu lagi menantikan episode 9 ini yang akan datang akan seperti apa gitu kan. Karena hanya dikemas 12 episode, tapi itu tuh kayak ceritanya itu bikin penasaran banget gitu loh. Jadi kayak apakah 12 episode akan menjawab semua misteri dari awal cerita gitu kan. Itu pokoknya episode selanjutnya gitu kan ya. Tribuners yang belum nonton wajib banget sih kalau menurut Mutiara nonton Good Job ini. Selain menampilkan cerita yang bagus, kedua pemeran utamanya juga menampilkan chemistry yang epic, ditambah sama pemeran pendukungnya yang memiliki kisah romansa tersendiri yang bikin cerita detektif. Biasa detektif kan identik dengan cerita yang serius gitu, tapi di Good Job itu kemasannya seriusnya ada, romansanya ada, dan lucu atau komedinya juga ada. Nah Tribuners, mungkin itu aja nih yang bisa Muti obrolin tentang drama Good Job yang diperankan oleh Jung Il Woo dan juga Yuri SNSD. Jangan lupa nih Tribuners bisa nonton drama Good Job karena memiliki rating yang cukup bagus, dan juga untuk castingnya atau pemerannya memiliki chemistry yang luar biasa. Oke Tribuners, mungkin itu saja fakta drama Korea Good Job bersama dengan Mutiara. Sampai jumpa di fakta drama Korea berikutnya. Bye bye. Halo Tribuners, kali ini wisata Lampung lagi ada di Kedai Sambal Seruit Bu Lin. Kalau Tribuners penggemar masakan khas Lampung, nah wajib banget nih untuk datang ke Kedai Sambal Seruit Bu Lin. Lokasinya ada di bilangan Pahoman, Kota Bandar Lampung.
Menariknya lagi, kedai seruit Bu Lin ini baru aja ngadain Hari Nyeruit Nasional loh pada 16 Juli 2022 kemarin. Ada berbagai macam giveaway dan juga promo menarik setiap harinya. Penasaran gak sih apa aja? Yang pertama, giveaway hadiah utama voucher belanja, yaitu nilainya sampai 500.000 untuk satu orang pemenang. Yang kedua, giveaway harian, yaitu berhadiah voucher belanja senilai 150.000 untuk 7 orang pemenang. Acara ini terbuka untuk semua konsumen sambal seruit Bu Lin loh Tribuners. Selain itu, Tribuners juga diminta datang mengikuti jam operasional mereka, yaitu mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sambal seruit Bu Lin ini menyediakan fasilitas berupa tempat duduk lesehan dan meja kursi panjang.
Masing-masing meja ini berkapasitas 10 sampai dengan 16 orang. Daftar harga paket nyeruit di sambal nyeruit Bu Lin ini sangat terjangkau, yaitu mulai dari Rp35.000 aja. Ada juga menu unggulannya loh Tribuners, yaitu paket muput lesung. Paket muput lesung ini untuk satu orang udah termasuk lauk, nasi, sambal lumpang, sayur asem, serta lalapan komplit.